Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? قال قطب الإشاد ولغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد Man amsaka, siapa orang yang memegang atau mencegah antanawuli, daripada menggunakan atau daripada mengerjakan fuduli syahwat, daripada kelebihan kesenangan-kesenangan dunia, walam yunfik, dan dia tidak menginfakkan ma fi yadaihi, apa yang di tangannya, min fudulil amwal, daripada kelebihan harta-hartanya. Kaya tapi dia kikir, nggak mau makan daging, makannya pecel, katanya anak meninggalkan fudulul syahwat. Paham ya? Mencegah dirinya daripada fudulul syahwat, tapi hartanya nggak netes, hartanya nggak keluar. Fahuwa mahrum, maka orang itu adalah orang yang mahrum. Mahrum itu adalah orang yang nol, yang tidak mendapatkan bagian, orang yang nol, yang nihil nilainya, mahrum, nggak dapat bagian. Maksudnya nggak dapat bagian apa? Lah dia mendapat bagian daripada kesenangan dunia, wala dia juga tidak mendapatkan bagian daripada keutamaan akhirat. Dia tidak mengeluarkan harta, dia maunya sederhana. Anak makan tidak mau, anak. Buat apa? Anak nuruti hawa nafsu. Pakai pakaian baru, enggak. Saya pakai pakaian lama aja. Makan sate, enggak. Pecel sama terong, istiqomah. Kemudian sepeda tahun 70 enggak ganti-ganti. Sebenarnya bagus, asal hartanya tadi itu diinfakkan. Ini enggak mau diinfakkan, berarti bakhil nih. Berarti orang ini adalah kikir. Lah orang yang demikian ini lah dia bisa menikmati dunia, wala dia akan mendapatkan derajat di akhirat. Ini orang yang mahrum namanya. Enggak dapat bagian apa-apa ini orang ini. Nol besar nilainya. Nol besar. Pada hakikatnya dia adalah budak. Dia adalah budak abidud dunia. Dia adalah pecinta dunia, muhibbud dunia. Dia hanya mengumpulkan aja, tapi nggak boleh menikmati. Budak nggak ini kira-kira? Kalau bos itu sebetulnya menikmati. Ini nggak, ente kumpulkan aja, tapi makan tetap terong. Budak. Kamu silakan tambah banyak, tapi sarungnya tetap model begini. Budak. Budak. Hal yang demikian ini adalah bahaya, ya. Ini adalah orang bahaya. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti asyuh. Asyuh itu rasa eman, rasa kikir yang ada pada diri manusia. Itu ada pada setiap manusia ini. Karena itu Allah menyatakan wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Eman, kepikiran kalau mau keluarkan itu ada pada setiap manusia. Siapa orang yang bisa melindungi dirinya, nggak sampai terkuasai dengan penyakit itu, faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Lawan itu. Lawan. Nah, saya teruskan dulu. Walladzi yatamatta' bima fi yadihi minad dunya, orang yang menikmati bima fi yadihi, dengan apa yang ia miliki di tangannya dia daripada dunia, makannya,
enak, minumnya lezat, pakaiannya bagus, tempatnya mewah mungkin, istrinya cantik, 4 lagi misal, wa yunfiquhu, dan dia memang mengeluarkan harta jadi itu fi syahawatihil mubahah, di syahwatnya dia, di kesenangan dunia tapi yang mubah, bukan yang haram. Ahsanu halan, ini masih lebih bagus keadaannya minhu, daripada yang pertama dari itu. Sok dia zuhud tapi bakhil. Nah, sok dia zuhud tapi bakhil. Ini masih lumayan bisa menikmati dunia, tapi ya harus dihisab di akhirat. Cuma nggak jadi adab karena dia menginfakkan hartanya ada di umurim mubahah, di urusan-urusan yang mubah. Karena dikatakan miskin ahlud dunia, miskin ahlud dunia halaluha hisab, miskin muhibbud dunia halaluha hisab wa haramuha igab. Halalnya dunia itu hisab, haramnya dunia itu adalah siksa jika tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling jelek adalah mengeluarkan hartanya untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Keluar untuk taat enggak, keluar untuk maksiat, wah lancar semuanya. Nah, ini dalil bahwa hasilnya enggak benar. Bilang abal malu an yakhruja illa min haitsu dakhal. Abal malu an yakhruj, harta itu enggak keluar illa min haitsu dakhal, kecuali menurut masuknya. Masuknya itu adalah haram, keluarnya ke haram misalnya. Masuknya dari yang baik, dari sidik, dari kejujuran, insya Allah keluarnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini harus kita 2 hal. Pertama, jangan jadi orang yang kikir. Jangan jadi orang yang kikir. Al-bakhil aduwullah. Orang yang kikir itu musuh Allah. Al-jannatu darul askhiya, kata Nabi. Al-jannatu darul askhiya. Surga itu adalah tempat orang-orang yang loman. As-sakha'u syajaratun fil jannah wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Faman tahabba tamassaka bi ihda minha. Faman tamassaka bi husnin minha dallahu au adkhalahu jannah. Kedermawanan itu ibarat pohon yang ada di surga, kemudian tangkai-tangkainya ada di dunia. Karena itu kalau ada orang bersifat dermawan, maka dia akan ditarik dengan sifat dermawannya itu ke surga. Wal bukhlu syajaratun finnar. Adapun kekikiran itu ibarat pohon yang ada di neraka. Wa asanuha mutadalliyatun fid dunya. Dan cabang-cabangnya itu ada di atas dunia. Cabang-cabang pohon dari itu. Faman tamassaka bi husnin minha adkhalahun nar. Siapa yang megang bersifat salah satu dari bersifat kikir, maka dia akan ditarik ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Perangi itu semuanya. Jadi orang yang sakhi, jadi orang yang loman. Jadi orang yang loman. Masya Allah. Ketika manusia sudah loman, anak sudah loman misalnya, merasa dia sudah loman, tingkatkan lagi jadi itar. Lebih mementingkan sedekahnya atau orang lain daripada dirinya. Contoh. Ada 2 sarung. Yang satu BHS, yang satu Wadimor. Kalau mau sedekah yang mana ini? Kalau kamu tadi itu menjadi orang yang loman, yang memberi, kalau mau meningkat paling top, ya keluarkan yang BHS. Itu namanya itar. Walaupun dia kepingin pakai itu, tapi tidak
dia merasa ini lebih pas kalau dikasihkan orang yang lebih banyak ibadahnya daripada aku. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Wah, hebat itu. Hah? Ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu. Kalau mau sedekah pilih yang mana nanti? Yang paling dicintai. Itu ithar namanya itu. Hah? Itu namanya ithar. Wah, itu hebat begitu. 10 ribu masih susuk lagi. Bukhul. Kalau dituruti nanti akhirnya tidak sama sekali nanti. Nah, kalau kita mengeluarkan 10 ribu, alhamdulillah sudah kamu itu jadi sakhi. Tapi belum kamu jadi orang yang derajatnya yang tertinggi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan derajat bir. Apa bir itu? Ada menyatakan bir itu adalah seluruh kebaikan. Ada menyatakan bir itu adalah derajat yang tertinggi di surga. Kecuali kalau kamu itu mengeluarkan yang kamu cintai untuk disedekahkan. Kalau sudah begitu jadi abror ente. Innal abror lafi na'im. Ente akan nikmat di dunia sampai di akhirat nantinya. Nah, Masya Allah. Tetapi ada orang tadi itu memanjakan nafsu. Ini bahaya sebetulnya juga. Dengan syahwat tadi itu dia memanjakan nafsunya walaupun itu dalam urusan yang mubah. Hartanya kalau untuk yang mubah mau, tapi untuk yang taat kadang-kadang berat. Contoh, rekreasi, betul. Bantu masjid 500. Ngelihat binatang di taman safari 300. Ya memang itu mubah. Tetapi ketika kamu membiasakan itu, maka segala yang mubah itu saudara, kalau dibiasakan akan yajurru ilal karoha, akan mengantarkan manusia berbuat yang makruh. Wal karoha tajurru ilal haram. Yang makruh akan menarik manusia itu untuk melakukan yang haram. Wal haram yajurru ilal kabair. Yang haram akan masuk kepada kabair. Wal kabair tajurru ilal kufur. Itu yang bahaya. Ila su'il khatimah. Nah, karena itu hati-hati ada di sini. Jadi gambarnya begini. Main sekak itu adalah hukumnya mubah. Tapi kalau sering main sekak, lama main sekak, maka hukumnya makruh. Tadyi'ul umur. Ini menghabiskan umur. Ah, di situ nanti akhirnya jangan-jangan sholatnya nanti bentar lagi ditinggalkan. Hah? Sholatnya jangan-jangan bentar lagi ditinggalkan. Kalau sudah begitu, sudah mengerjakan fi'lul kabair. Kalau sudah sholat nggak benar, semuanya nggak benar itu ibadah nantinya. Nah kalau sudah begitu, kekuatan iman semakin melemah. Jangan-jangan bentar lagi melakukan kabair. Setelah itu, na'udzubillah, kalau imannya manzu' bin qalbi, dicabut oleh Allah, matinya su'ul khatimah itu orang. Itu jangan main-main dalam urusan ini. Hah? Jangan main-main. Kenapa? Kemarin sudah dikatakan, jangan kamu tadi itu membuka peluang untuk nafsu kamu sekali, nafsu kamu bukan puas, tapi ngajak untuk yang lebih besar. Kan gitu ya kemarin ya. Nah, kata Nabi SAW begini, al-jahilus sakhi ahabbu ilallah azza wa jal minal abidil bakhil. Orang yang bodoh tapi loman. Bodoh tapi loman. Petani, tukang beca, loman, dia tadi itu bantu masjid, bantu orang yang soleh. Itu lebih baik daripada orang yang abid, ahli ibadah. Waduh kalau wiritan jam-jaman kuat tapi bakhil, nggak ngeluar apa-apa. Kenapa sifatul bukhul nggak ada dalam orang mukmin? Khoslatani la tajtami'ani fi mu'min, al bukhlu wa su'ul khuluq. Dua sifat ini tidak akan berkumpul pada jiwa seorang mukmin, yaitu kikir dan akhlak yang jelek,
sombong, ujub, riya, istihgyarul ghair, itu akhlak yang al-ghadab, ya, dan lain-lainnya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini penyakit-penyakit semuanya nih. Pertama, al-ajz, lemah. Lemah apa? Bukan lemah fisik, tapi lemah i'tiqadnya, lemah imannya. Lemah fisik kadang-kadang, tapi kekuatan iman ada, tetap dia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kasal, malas. Malas. Ada satu syair dikatakan utlubil ilma wala taksal fama ab'adal khaira li ahlil kasal. Cari ilmu, jangan malas. Kebaikan itu jauh, sangat jauh daripada orang yang malas. La dunya wala akhirat, itu orang malas itu. Wal jubun, licik. Hati-hati. Ada licik, ada haya. Kalau yamna'ul khair, itu namanya licik. Kalau yamna' minasyarr, itu namanya al-haya. Kalau al-haya itu minal iman. Tapi kalau licik ini lain lagi. Contoh, dia nggak ngerti apa-apa. Ada yang lebih mudah daripada dia ngajar, nggak mau belajar dia. Nggak mau belajar. Ini sebetulnya bukan haya, tapi ini jubun. Ini bukan malu. Ini adalah licik. Dia nggak mengakui tentang kekurangannya. Licik. Dia nggak ngerti, tanya enggak. Kenapa? Dia khawatir dianggap bodoh. Licik. Ini orang licik. Tapi kalau haya lain lagi. Ya Allah, dia hafal Quran, kok anak enggak ya? Anak harus hafal Quran. Ini haya, ini bagus ini. Al haya'u la ya'ti illa bi khair. Al haya'u khairun kulluh. Haya itu semuanya positif. Yang yamna'ak an-nisyar itu adalah haya. Yang yamna'ak minal khair itu bukan haya, itu namanya jubun, licik. Licik. Kemudian apa yang diminta oleh Nabi? Wal haram, terlalu tua. Nggak enak terlalu tua, Saudara. Goyang loro, ngadeg loro, lunggu loro, salah turu loro, watuk loro, ngombe keselak. Paham ya? Terus begitu. Nggak enak. Udah, kalau sudah ndak wis mati ae wis. Ndak ngerepoti orang gitu loh. Al-haram, terlalu tua itu ndak enak. Ya, karena manusia itu kalau sudah tua jadi ardalul umur, yuraddu ila ardalil umur. Menjadi hina lagi. Menjadi seperti bayi lagi. Kalau bayi nggak ada masalah orang yang gendong. Diciumi banyak orang yang lucu gitu ya. Kencing atau berak biasa kalau di Bali. Tapi kalau sudah gede kencing atau berak, jijik orang. Karena itu haram itu jangan minta umur 200 tahun. Sing mioro kon sopo. Kecuali kalau kamu itu sehat. Kecuali kalau kamu itu kuat. Tapi ada beberapa orang yang umurnya itu panjang. Yang umurnya itu panjang sampai 300 tahun. Sampai 300 tahun. Nah. Kemudian wa'udzubika min adzabil qabr, minta perlindungan daripada azab kubur dan minta perlindungan daripada fitnatul mahya wal mamat. Fitnatul mahya ya maksiat. Akidah ya aqaidul fasidah. Ya, atau ajakan-ajakan untuk yang tidak baik. Fitnatul mamat, pertanyaan kubur, mungkar nakir dan seterusnya. Atau ketika sakaratil maut itu fihayatul mamat, fitnatul mamat. Nah, mudah-mudahan selamat kita semuanya, amin. Dikatakan
Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Tidak ada berganti satu hari pada umur manusia kecuali 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat itu berkata begini, ya baghiyal khair, Allahumma ati, enggak doa, Allahumma ati mufiqan khalafa. Ya Allah, orang yang menginfakkan hartanya sesuai dengan yang diridhoi Allah, mudah-mudahan diganti ya Allah, diganti dunia mungkin dengan rizki yang lebih bertambah, tambah berkah, diganti di akhirat dengan pahala dan derajat di sisi Allah. Yang kedua doakan Allahumma ati mumsikan talafah, ya Allah mudah-mudahan yang tidak mengeluarkan hartanya mudah-mudahan hancur hartanya. Karena itu setiap saatnya inti didoakan sama malaikat. Inti kalau banyak sedekah, doakan mudah-mudahan diganti sama Allah, lebih nikmat, lebih berkah. Enggak, mudah-mudahan kamu hancur kau, nggak ada manfaatnya itu semuanya. Punya air, punya air. Kalau air tadi itu kamu bagi-bagi manfaat, ya enggak? Tapi kalau air tadi itu enggak kamu bagi-bagi, ngenang terus ada di situ, jadi tempat penyakit. Jadi tempat penyakit di situ nanti akhirnya kena malaria, di situ kena demam berdarah, cikungunya dan seterusnya. Enggak? Harta juga begitu, mengalir biar manfaat. Kalau enggak, di situ akan jadi fitnah. Loh, untuk anak-anak itu silahkan untuk anak-anak, tapi untuk kamu apa? Untuk kamu apa? Jangan nanti kau tinggalkan untuk anak kamu triliunan, kemudian untuk kamu masuk kuburan gak punya amal. Untuk kamu apa? Mikir gitu loh. Untuk kamu apa? Nah, karena itu hati-hati hal yang demikian ini ya. Silahkan kamu mikir anak, tapi mikir untuk masa depannya kamu. Karena itu Allah menyatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Masa depannya kamu apa yang sudah kamu lakukan. Mudah-mudahan selamat semuanya.